Halo, selamat pagi lagi sedulurku ya. Nah, kita sebenarnya ini tadi tentang anxiety ya, tentang cemas. Orang pagi hari cemas apa yang harus dilakukan. Banyak hal ya sebenarnya sedulurku ya. Tapi juga ada hal-hal tertentu yang sebenarnya bisa kita lakukan juga ketika memang benar-benar muncul nih kecemasan itu muncul ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu, nah, pertama, untuk kita ketika muncul nih rasa cemas muncul, perlu kita lawan juga rasa cemas itu. Nah, gimana caranya ngelawan? Nah, ketika muncul pikiran-pikiran yang nggak enak ya, nyaman ya, apa yang bisa kita lakukan di situ? Nah, pertama, eh, untuk men-challenging anxiety. Jadi, ah gimana kita ngatasi nih? Kita hilangkan nih cemasnya. Gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, pertama yang bisa kita lakukan adalah ketika pikiran-pikiran cemas itu muncul, bisa kita lakukan adalah ya kita tanya nih dari pikiran kita yang muncul ya, kita tanya pada diri sendiri, bener nggak ada bukti bahwa yang kita cemaskan itu berefek buruk terhadap diri kita? Ada bukti enggak gitu ya pertama ya. Nah, jadi nggak perlu kita terlalu ini ya, tapi kita pikirkan aja, ada bukti nggak bahwa kecemasan kita itu akan sangat mengganggu diri kita hari ini minimal ya. Terus yang kedua nih yang bisa kita pikirkan juga supaya kita merasakan suatu hal yang nyaman ya tentunya. Jadi, apakah saya akan melewatkan sesuatu ketika saya menghindari hal ini? Ya, ketika saya menghindari hal ini, apakah saya akan melewatkan sesuatu? Dan ketika saya melewatkan sesuatu itu dikarenakan hanya asumsi kita yang jelek terhadap sesuatu yang mau kita lewatkan. Nah, gitu ya, seluruhku ya. Apakah terjadi seperti itu? Kita tanyakan pada diri kita sendiri. Terus kemudian yang ketiga nih bisa kita pikirkan juga, ketika kita merasa anxious, gak enak pada diri kita coba lakukan. Kalau misalnya teman kita menghadapi masalah atau pikiran-pikiran yang muncul seperti ini, coba bagaimana cara kita menasehati teman kita untuk menghadapi hal ini. Jadi kita sendiri datang, perasaan anxious datang. Nah, coba kita balik. Coba misalnya teman kita merasakan hal seperti ini, apa yang bisa kita nasihatkan kepada teman? Jadi berbalik menasehati teman ketika merasakan seperti itu. Nah, pikirkan hal itu. Nah, ketika merasakan, wah cemas nih, kayaknya nih mau diganggu sesuatu nih, macan atau gimana nih. Nah, lalu kita coba itu posisikan ke teman kita dan kita coba menasihati teman yang sedang di posisi seperti itu. Pikirkan seperti itu ya, supaya apa? Supaya muncul dari diri kita ini suatu feedback bahwa kita uh, bisa menghilangkan cemas dengan cara kita kayak nasihatin orang lain, padahal itu untuk dirinya sendiri ya. Kemudian, nah, ketika kita mau menghindari sesuatu, kita tanya lagi pada diri kita, sebenarnya ada nggak sih hal positif yang kita lewatkan ya, ada nggak sih hal positif yang kita lewatkan ketika kita menghindari sesuatu. Nah, gitu, ini ada positifnya nggak sih kok kita harus hindari? Kenapa harus negatifnya? Ada nggak positifnya? Nah, dan kenapa harus kita hindarin ketika ada positifnya? Nah, gitu ya. Jadi cemas apa? Dia dulu ada positifnya nggak yang kita lakukan? Kita tanyakan pada diri sendiri seperti itu. Nah, kalau tadi kita tanyakan pada diri sendiri, kalau kita nasihatin orang kayak gimana ketika merasa seperti hal ini. Nah, kemudian yang ini kita tanya pada diri sendiri kita juga, ada nggak positifnya kalau kita hindari? Ada hal positif apa yang kita hindari? Gitu ya, sedulur ya. Nah, selanjutnya adalah, ada nggak ketika kita hindari atau kita lakukan hal yang mau kita lakukan ketika muncul cemas seperti itu, kita tanyakan pada diri sendiri juga, nah, ada nggak hasil yang realistis? Jadi realistic outcome ketika kita melakukan sesuatu yang kita hindari tadi. Cemas mau menghindari sesuatu, nah, kita tanya lagi pada diri kita, ada nggak positif outcome, nah, ketika
kita menghindari. Jadi ataukah ada hal yang buruk akan terjadi? Jadi kita tanyakan lagi, apa yang paling realistis nih? Positifnya bagaimana? Negatifnya bagaimana, ya kan? Terus kemudian bisa juga kita lihat apakah hal yang buruk akan terjadi. Kita tanyakan pada diri kita perkirakan, dan saat itu kita lakukan keputusan untuk melakukan sesuatu. Nah, sebelum itu semua jangan lupa ya, bangun pagi, tuliskan apa yang mau kita lakukan, rencanakan hari ini. Terus kemudian ya dengerin musik, gerak-gerak santai dulu ya. Terus kemudian jangan lupa sarapan. Dan terutama sebelum itu semua lakukan ibadah pagi supaya apa? Supaya kamu lebih tenang. Gitu ya saudara ya. Oke, tetap waras dan gaspol. Sehat selalu.